Shut your mouth! Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul Wake Up yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang melakukan aksi teror kepada perusahaan properti yang telah merusak hutan demi membuat barang-barang properti yang berkualitas. Awalnya rencana mereka berjalan lancar, tapi setelah kepergok security, salah satu dari mereka tanpa sengaja membuat kekacauan hingga sampai adanya pembunuhan. Sebelum ke alur, kalian subscribe channel ini dulu ya, jangan lupa di like dan share. Juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. The world as you know it is changing. Can the beast now? Di awal film terlihat sekelompok pemuda yang menamakan diri sebagai aktivis peduli lingkungan akan melakukan teror di sebuah toko properti. Mereka muak terhadap toko tersebut karena sudah merusak hutan demi menghasilkan lemari, meja, dan lain sebagainya. Now we wait. Saat mengetahui toko akan tutup, mereka langsung bergegas masuk. Ketua kelompok bernama Ethan mengerahkan anggotanya untuk mencari posisi. Mereka pun sembunyi di tempat aman yang tidak terdeteksi oleh CCTV. Like that. His mother filed a complaint. Spit on you. You suck it up. Yeah, we got it. Sementara di sisi lain, security toko bernama Kevin tengah dimarahi kepala security, di mana Kevin baru saja memukul anak pelanggan yang telah meledeknya. Kevin ini temperamental, untungnya ada rekan Kevin bernama Jack yang berusaha membelanya. Setelah berbicara dengan bosnya, Jack menyampaikan bahwa Kevin diberi kesempatan asalkan mau bekerja shift malam bersama dirinya selama sebulan. Mendengar itu, Kevin sangat keberatan karena ia sudah menyewa cagar alam untuk berburu dan Kevin menanti kesempatan ini selama 5 bulan. Jack pun memberinya pilihan menuruti atau dipecat. Sesaat kemudian toko benar-benar tutup. Ethan pun langsung menyuruh 2 anggota bernama Grace dan Taylor untuk membuat postingan sebagai tanda teror akan dimulai. Akibat sedikit ceroboh, mereka hampir saja ketahuan. Sementara itu, sambil memantau, Ethan berkomunikasi dengan anggotanya di grup WhatsApp memberitahu bahwa toko sudah sepi. 2 anggota lainnya yakni Yasmin dan Emily, mereka melancarkan aksinya dengan melakukan vandalisme di area yang tidak dijangkau CCTV. As promised. Okay, this will be good. Setelah tugas mereka selesai, giliran Ethan dan 1 anggota bernama Karim. Mereka akan mengotori area toilet menggunakan darah hewan sebagai simbol bahwa toko ini sudah membuat banyak hewan menderita. I don't know, just congratulations. Dari seluruh anggota, hanya Karim saja yang penakut. Ethan juga jadi kesal dan dia meminta Karim untuk tidak mengacau. The night shift. Beberapa saat kemudian di ruang kendali, Jack mengajak Kevin bersenang-senang dengan abuk bersama. Akan tetapi, Kevin tidak tertarik. Ia sedang asik merakit busur panah karena Kevin seorang pemburu primitif. You tried to say more. Something not this. Di satu sisi, saat Ethan dan Karim mencari yang lain, mereka panik saat melihat Grace tengah kesakitan. Rupanya itu hanya tipuan dan mereka meluangkan waktu untuk bermain-main. Selesai bersenang-senang, mereka istirahat sambil berbincang. Mereka sangat puas terornya berjalan lancar dan mereka yakin postingannya nanti akan viral yang tentunya membuat toko ini akan tutup. Lalu sebagai perayaan, Ethan mengajak anggotanya bermain paintball. Di saat itu pula, Ethan menyambut Karim yang sudah resmi menjadi anggota mereka. Sebelum permainan dimulai, Ethan menunjukkan foto pintu keluar dan memberitahu bahwa pintu itu satu-satunya yang tidak memiliki kunci ganda. Jadi jika terjadi sesuatu, mereka bisa kabur melalui pintu tersebut. Thousands of animals through the
Saat Kevin mencoba rakitannya, ia melihat keberadaan penyusup yang tak lain kelompok Ethan. Lantas Kevin berniat menghubungi kantor pusat untuk melaporkannya. Akan tetapi, Jack melarang karena ia tak ingin kondisinya yang sedang abuk diketahui oleh atasan. Lalu Jack mengusulkan untuk mengatasi bersama dengan menakut-nakuti mereka sampai kapok agar tidak datang lagi ke tempat ini. Merasa kasihan dengan Jack, Kevin pun menurutinya. Sementara itu, Emily yang sedang mencari lawan panik saat menyadari security datang. Ia pun segera sembunyi. Search all night. If he's hiding, we're never... Mendengar security sedang mencari kelompoknya, Emily memberitahu teman-temannya. Namun Karim yang berada di toilet malah sibuk sendiri, sehingga ia tidak membaca pesannya. Sial, Karim akhirnya tertangkap. Jack menganggap Karim ingin mencuri, tapi Karim membantah dan memberitahu semua apa yang ia dan teman-temannya lakukan. Sontak Jack dan Kevin panik melihat toko jadi kotor. Takut kejadian ini akan membuat mereka dipecat. Kevin yang emosi langsung bertindak kasar. Melihat Karim dipaksa minum darah hewan, Emily mengancam akan memviralkan. Lantas Jack berusaha menenangkan suasana sambil meminta Emily untuk menghapus videonya. See this shit that happened right there. Sontak Kevin terkejut melihat Jack terkapar bersimbah darah. Kevin murka, ia pun langsung bertindak kasar. Tanpa sadar, Kevin malah membunuh Emily. Ketika Kevin menyesal, Karim yang ketakutan sembunyi di toilet sembari memberitahu teman-temannya kematian Emily. Sementara itu, Kevin sangat bersedih kehilangan Jack yang selalu baik kepadanya. Di tengah kesedihan, Kevin yang akan membersihkan jasad Emily mendengar suara notif dari ponsel Emily. Ketika ia cek, Kevin merasa kesal melihat foto Jack jadi bahan ledekan. Lantas ia akan menuntut balas. Di sisi lain, Ethan yang sedang bermain mengabaikan pesan Karim karena tidak percaya. Karim berusaha memperingati saat Kevin berpura-pura menjadi Emily, tapi itu percuma. Teman-temannya tidak akan membaca karena terlalu asik bermain. Alright. Sontak Ethan shock parah menemukan Emily tewas. Ia menyesal tidak percaya dengan Karim. Di samping itu, Taylor langsung membaca pesan Karim. Mengetahui pelakunya security toko, ia mencoba menelpon polisi. Di saat itu pula, Kevin memutus jaringan internet. Taylor heran sinyal mendadak hilang. Tak bisa terus berada di sini, ia mengajak Ethan pergi. Namun terlambat, pintu keluar sudah dikunci Kevin. Lantas mereka mencari sesuatu untuk membukanya. Sementara di waktu yang sama, Kevin terlihat sibuk membuat rakitan tombak. Setelah senjatanya sudah jadi, ia langsung mencari anak-anak Natchkal itu. Melihat jejak darah seketika naluri berburu Kevin bangkit. Lantas ia mengikuti jejak itu yang mengarah ke toilet. Di saat itu pula, Karim menyadari sedang diincar bersiap untuk kabur. Tepat sasaran, Kevin dapat menusuk Karim. Saat Kevin mencabut tombaknya, teriakan Karim yang begitu keras terdengar sampai ke teman-temannya. Yakin Karim dalam bahaya, Ethan bersama Taylor segera mencari keberadaan Karim. Di satu sisi, selesai mengurus Karim, Kevin langsung membuat jebakan. Di tengah pencarian, Ethan melihat banyak darah, merasa perlu senjata, mereka mencarinya. Please. Saat mendapat senjata seadanya, tiba-tiba terdengar suara Karim dari pengeras suara. Atas suruhan Kevin, Karim meminta teman-temannya untuk datang menghampiri. Taylor curiga Kevin ingin menjebak mereka. Walau Taylor membujuk Ethan untuk tidak terpengaruh, Ethan yang tidak mau egois akan tetap menolong Karim. Di sisi lain, Yasmin terkejut mendapati Emily sudah tewas. Karena situasi sudah mencekam, Yasmin inisiatif membuat pesan permintaan tolong.
Aneh sekali, tiba-tiba tubuh Kevin menghilang entah kemana. Sementara di waktu yang sama, Ethan bersama Taylor sudah berada di dekat Karim. Melihat Karim tengah disandra, Taylor semakin ketakutan. Di samping itu, Ethan yang melihat adanya penjaga menyusun strategi untuk mengepungnya. Ketika Ethan siap menyerang, Taylor yang tidak berani memilih pergi, tapi hal itu membuat dia selamat dari jebakan Kevin. Sungguh tak disangka, ternyata Jack masih hidup. Di saat Ethan berjuang sendirian melawan Jack, Taylor tengah berusaha membuka pintu. Kevin yang tidak membiarkan siapapun kabur langsung melumpuhkan Taylor. Kevin sangat kejam, ia tak segan-segan membunuh Taylor. Berbeda dengan Kevin, Jack masih punya hati, ia pun melepaskan Ethan. Saat Yasmin berhasil menolong Ethan, giliran Grace yang akan menyelamatkan Karim. He's coming. Melihat Kevin datang, Grace tidak pergi, ia tetap berusaha melepas ikatan Karim. Jack yang datang untuk mencoba menghentikan Kevin malah kena tusuk olehnya. Di saat itu pula, Grace berhasil melepas ikatan Karim, lantas Ethan dan Yasmin kabur lebih dulu. Karim ikut bersedih melihat Jack tewas. Lalu saat akan kabur, Karim terkejut melihat Grace terkena jebakan. Karim mencoba menolong, tapi karena sulit, Karim meninggalkan Grace. Merasa yakin Grace akan tewas, Karim memberitahu teman-temannya, dan Karim menduga Taylor dibunuh Kevin juga. Karena hanya tinggal mereka, Yasmin mengajak untuk kabur melalui jendela restoran. Yasmin meminta Ethan berhenti karena percuma jendela itu tidak bisa dipecahkan. Melihat alat pemadam api, Yasmin terpikirkan untuk menyalakan alarm kebakaran. Usaha mereka untuk kabur dipersulit. Ethan merasa Kevin telah menonaktifkan sistemnya sehingga alarm tak berfungsi. Menyadari Kevin sedang mengawasi, Ethan mengajak yang lain sembunyi. Not for another. No way you can take the three of us. Sesaat kemudian, Kevin mengajak mereka untuk membuat kesepakatan. Kevin pun menunjukkan video Grace yang ternyata masih hidup tengah ia sandra. Kemudian Kevin memberi mereka penawaran, di mana Kevin akan melepaskan Grace asalkan mereka membersihkan semua kekacauan yang telah mereka perbuat. Tugas pertama yang harus dilakukan yaitu merakit lemari, dan Kevin hanya memberi waktu 15 menit. Walau muak, mereka tetap nurut karena tak ada pilihan. Kevin tidak benar-benar menepati janjinya. Ia akan berbuat sesuatu kepada Grace. This is it. Kevin benar-benar licik. Dia telah memasang jebakan di tempat mereka mengambil barangnya. My dad had a Karena ayah Yasmin punya bengkel pertukangan, Yasmin pun mampu merakit lemari tersebut. Saat merakit hampir selesai, Karim berkata bahwa dia sempat melihat kunci di saku pinggang Jack. Karim menduga itu kunci pintu keluar. Lantas Yasmin sengaja merusak barang agar Karim bisa mengambil kunci tersebut. Begitu kunci didapat, Karim sempat kepikiran ingin kabur sendirian, tapi ia tidak mau egois. Do you have the keys? More time. Kevin memberitahu waktu telah habis, padahal belum ada 15 menit. Yasmin curiga Kevin sengaja membuat mereka sibuk agar Kevin bisa memasang jebakan. Melihat pintu terbuka, mereka yakin Grace berada di ruangan itu, lantas mereka bersama-sama menyelamatkannya. Sontak mereka terkejut menemukan Grace tengah digantung. Dengan cepat mereka melepas ikatan Grace. Saat akan membawa Grace kabur, tiba-tiba Kevin mematikan lampu. Alhasil, cat yang menempel di tubuh mereka pun menyala.
Gara-gara Karim memilih pisah, ia ditangkap Kevin. Saat Ethan melihat Karim tewas, ia menyuruh Grace lari, sedangkan dirinya akan menghadapi Kevin. Naas sekali, Ethan pun tewas setelah dirujak Kevin. Sementara itu, Grace tengah bersembunyi di dalam tenda anak. Begitu ada kesempatan, Yasmin langsung menyerang Kevin. Mereka pun akhirnya sampai di pintu keluar, tapi sialnya kunci tidak bisa dipakai, dan ketika dicek, ternyata itu kunci ruang kendali. Lantas Yasmin mengajak Grace menuju ruangan itu guna mengambil kunci pintu keluar. It's over, Grace. Ketika kunci sudah didapat, Yasmin sangat senang saat melihat polisi akhirnya merespon pesan daruratnya. Di saat itu pula, Grace yang sekarat pun tewas. Dengan penuh keberanian, Grace dapat melumpuhkan Kevin lalu segera kabur. Sungguh naas, Yasmin terkena jebakan sehingga tak ada satupun dari mereka yang bisa selamat. Beberapa saat kemudian, para polisi datang dan memeriksa area toko. Semua polisi dibuat ngeri saat melihat semua jasad terkumpul di satu tempat. Sudah pasti itu Kevin yang melakukannya, yang sempat memindahkan dalam keadaan sekarat. Setelah kejadian itu, toko kembali buka seperti biasa. Anehnya jebakan Kevin masih terpasang rapi yang akhirnya mengenai bocil itu. Bagaimana guys filmnya? Sangat seru dan menegangkan ya. Mungkin segitu aja dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.